Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, wabarakatuh. Bang Ihsanuddin ya? Ya, iya, baik insya Allah. Gimana? Alhamdulillah, di 10 Muharram kita Hmm. kembali bersua dengan pendengar di udara dan juga di streaming ya, dimanapun saja berada Iwan Ahad yang dapat mendengarkan. Bang Ihsanuddin, kita akan menyoroti beberapa hal di pagi hari ini. Dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Dari luar negeri nih yang masih menjadi trending dan hot issue, mengamati pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 yang diwarnai dengan upaya pembunuhan terhadap Donald Trump gitu ya, salah satu kandidat kuat dari calon yang sebentar lagi ini akan ada konvensi Partai Republik ya. Jadi ada peristiwa ini dulu gitu diawali dengan ini. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi mengamati pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun ini di 2024 dengan semua peristiwanya gitu ya. Ada yang mengejutkan, ada juga yang biasa-biasa saja, lalu juga calon-calon yang muncul gitu ya dengan pandangannya masing-masing, lalu juga sikap Biden yang makin kesini makin mengkhawatirkan bagi banyak pihak, dan Donald Trump yang makin menunjukkan keagresifannya juga, respon-respon dunia ketika melihat persiapan Amerika menjelang pilpres ini. Bagaimana pengamatan Bang Ihsanuddin Nursi? Oh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Eh, ini peristiwa Amerika pertama harus dilihat dalam konstruksi oh, latar belakang dari pribadi masing-masing ya. Donald Trump berhadapan dengan berbagai tuntutan, masalah, sampai soal penutupan, menyumpat mulut seorang bintang porno karena itu. Dan kemudian masalah bagaimana dokumen-dokumen yang dikeluarkan dan dianggap oleh banyak kalangan Amerika sebagai calon presiden yang punya beban hukum tinggi. Tapi pada saat yang sama diakui bahwa Donald Trump memang, kalau ingat kasus Charlottesville, itu menghidupkan atau membangkitkan apa yang mereka sebut sebagai Live White Matters, melawan dari Live Black Matters. Nah, artinya ada semangat white national supremacy, semangat supremasi kulit putih itu mampu dibangkitkan oleh Donald Trump dengan isu besar adalah MAGA, Make America Great Again. Sementara kalau pakai isunya Biden, dia menggunakan isu Build Back Better World, membangun kembali dunia lebih baik. Dalam bahasa yang sederhana, orientasi Trump adalah orientasi nasionalis, sementara orientasi Biden adalah orientasi internasionalis. Sementara beban dalam studi yang saya lakukan, beban masalah Amerika itu pada perspektif individu dan keluarga tinggi sekali. Misalnya contohnya bagaimana Joe Biden mengizinkan Cina mengekspor fentanyl ke Amerika, yang berarti masyarakat Amerika membutuhkan pereda nyeri yang lebih dahsyat dari morfin. Apa bahasa lainnya? Bahasa lainnya, masyarakat Amerika dalam kondisi sesungguhnya berhadapan dengan problem
Iya, problem psikologi ekonomi, psikologi politik yang luar biasa beratnya gitu. Itu yang disebut dengan paycheck, bailout pada keluarga dengan memberikan cek pada keluarga $150 lebih gitu. Itu tidak berhasil mengangkat apa yang mereka sebut sendiri sebagai Amerika adalah gambaran ketimpangan dunia. Gitu. Dan itu diakui oleh ekonom-ekonom besar dunia seperti Stiglitz, Thomas Piketty, sehingga hampir banyak universitas ternama di Amerika membangun pusat studi ketimpangan sejak 2010 hingga hari ini. Gitu. Artinya negara yang sedang kayak gitu, berhadapan dengan masalah kayak gitu, di bawah Biden justru peduli dengan persoalan mendukung perang di Ukraina dan NATO melawan Rusia, dan mendukung perilaku Israel memerangi Hamas yang melakukan genosida. Sementara Trump dianggap pernah mengkritik habis-habisan NATO, bahkan pernah menuding anggota NATO dan mengancam keluar dari NATO. Gitu. Nah ini Trump dianggap bukan agak, berbeda betul dengan cara berpikir. Seperti pernah menarik diri dari WTO. Karena tidak cocok dengan resolusi konflik yang ada di WTO. Juga menarik diri dari Badan Kesehatan Dunia karena tidak cocok dengan persoalan COVID. Gitu. Dan juga pernah mencak-mencak marah-marah. Sementara Biden itu bangga betul dengan Badan Kesehatan Dunia, bangga betul dengan persoalan NATO. Sampai kemarin waktu Selasa minggu lalu, ketika peringatan 75 tahun NATO, Biden dengan menyatakan, tidak ada kekuatan NATO yang jauh lebih hebat dari keadaan hari ini. Dalam peringatan. Nah, omongan Trump seperti itu tentu mengganggu berbagai pihak, termasuk tadi masalah pribadi, masalah pajak, masalah bisnisnya macam-macam gitu. Nah, latar belakang pribadi, latar belakang sosial, latar belakang nasional, latar belakang internasional itu mewarnai dengan sangat kental. Lalu dijawab dengan kondisi yang kemarin debat itu yang tidak memuaskan masyarakat Amerika, terutama para pendukung Demokrat. Sehingga desakan yang namanya mundurnya pada Joe Biden itu tinggi sekali. Dan bahkan diadu, misalnya bagaimana Kamala Harris diadu dengan Trump. Ternyata Trump kalah populer dibanding dengan Kamala Harris gitu, lewat jajak pendapat mereka. Nah, dari sini Trump dianggap memang sangat berbahaya dalam konstruksi memainkan kepentingan. Karena bagi masyarakat Amerika yang mengetahui persis, ini situasinya tidak memunculkan satu kondisi yang kondusif, yang enak gitu ya, bagi hubungan antara warga Amerika yang dari berbagai latar belakang suku bangsa. Sebenarnya yang dilakukan oleh Biden sama, ketika Biden malah mendukung Israel, sehingga Biden malah diprotes oleh berbagai kalangan gitu, terhadap kebijakannya, terhadap dukungan dia terhadap Israel. Nah, ketidakpuasan itulah yang membangkitkan keinginan untuk membunuh Donald Trump. Dan memang sejarah Amerika, sejarah presiden-presiden, memang sejarah penembakan. Yang paling populer adalah bagaimana JFK. Kennedy kan ditembak. Nah, tapi Kennedy berkaitan dengan kebijakan soal uang, kebijakan soal macam-macam di situ. Gitu. Itu ceritanya. Jadi ini bukti bahwa situasi itu Amerika belum menerapkan demokrasi liberal loh. Amerika itu menerapkan demokrasi electorate full sistemnya, caranya. Demokrasi liberalnya yang dia pasarkan begitu. Nah, menurut saya justru dengan cerita Trump yang kembali ditontonkan kepada publik dunia seperti ini gambaran bahwa Allah selalu memberikan petunjuk, selalu memberikan gambaran. Ya,
kebaikan itu akan datang kembali ke dalam diri kamu. Kejahatan yang kamu lakukan ya akan kembali lagi ke diri kamu gitu. Jadi ngelihatnya begitu gitu kalau soal Amerika itu. Iya. Jika kaitkan dengan kebijakan ekonomi, ini ada satu analisa ekonomi dan pemilu Amerika 2024. Dalam hal kebijakan banyak yang melihat 180 derajat nih dua kandidat ini nih, Biden dan juga Trump gitu ya. Tapi yang menarik adalah sejumlah ekonom di Indonesia itu justru punya pandangan yang berbeda-beda juga. Menurut Bang Ihsanuddin, sebenarnya para ekonom ataupun negara-negara yang kontra dengan Amerika seperti Rusia, Cina, sebenarnya antara dua orang ini, Trump dan Biden ini, siapa sih yang paling diinginkan menang gitu ya? Termasuk oleh pengusaha Indonesia juga, oleh para ekonom. Kalau saya belajar dari isu yang dimainkan oleh Trump dengan Make America Great Again-nya dan membantai habis-habisan Cina dalam berbagai hal, kemudian dia kayak gitu ya. Kalau perspektifnya itu ya, konteks nasionalismenya Trump jauh lebih tinggi daripada Biden. Kalau cerita ekonomi. Walaupun kalah ya, walaupun kalah Trump tuh kemarin ya. Karena tidak didukung sepenuhnya oleh, kan ada 600 surat dari pengusaha Amerika yang mendukung agar Trump menghentikan perang dagang, agar Trump tidak melanjutkan berbagai sanksi ekonomi terhadap Cina. Sama seperti juga yang namanya dilakukan oleh Joe Biden terhadap Cina. Cina juga kan tetap melakukan perlawanan. Artinya nah ini kita bacanya tidak bisa baca di media mainstream ya kalau soal pertarungan ekonomi Cina dengan Amerika. Seolah-olah Amerika tetap unggul. Misalnya muncul kajian terakhir misalnya soal keunggulan teknologi, indeks keunggulan teknologi antara Amerika sama Cina. Di dunia diidentifikasi ada sekitar 47 indeks keunggulan teknologi dunia. Dari 47 itu, Cina sudah memberikan keunggulan sekitar 34. Sisanya sebagian dimiliki oleh beberapa Amerika dan beberapa negara lain gitu. Jadi artinya dalam perspektif keunggulan teknologi, perang dagangnya, perang semikonduktornya, perang nilai tukarnya, ya sudah mengerucut. Walaupun sekarang dolar masih tetap dominan dalam perhitungan cadangan devisa, dalam perhitungan transaksi keuangan, dalam perhitungan perdagangan dengan menggunakan SWIFT code, tapi sesungguhnya dengan keunggulan teknologi yang dimiliki oleh Cina berdasarkan indeks teknologi tadi, Amerika sudah kalah gitu. Itu satu-satunya yang mereka bisa menangkan adalah dengan memainkan perang. Jadi jalan untuk memulihkan itu adalah dengan perang gitu. Sementara yang namanya Cina tidak terpancing untuk melakukan perang kontak senjata. Cina hanya Cina hanya concern misalnya soal Selat Taiwan, Cina pusing soal Laut Cina Selatan gitu. Tapi untuk kontak-kontak itu nggak mau. Tapi pada saat sesama, misalnya dia dukung juga yang namanya Rusia. Nah, bagaimana konteksnya dengan Rusia kalau ngelihatnya seperti ini? Rusia sendiri, kalau konteksnya Biden sama dengan Trump, itu lebih mendukung Trump. Karena Trump dianggap sebagai tidak agresif menggunakan NATO untuk mendesak Rusia. Nah, itu dibuktikan ketika kemarin bagaimana Trump diam ketika Rusia mengambil Crimea, menganeksasi Crimea, yang dianggap sebagai sebuah kesalahan kebijakan oleh sejumlah negara yang berada di NATO. Sebaliknya Biden menggunakan kekuatan itu adalah sebuah kesalahan membiarkan Rusia menganeksasi Crimea dan kemudian malah membiarkan atau bersikap aktif karena Rusia menyerang Ukraina gitu. Itu makanya Rusia lebih mendukung Trump gitu ngelihatnya. Nah, kalau kita balik ke dalam perspektif ekonomi, kalau kita ambil itu, ya bagi mereka yang
yang memang berpihak kepada Amerika, mereka akan membenarkan Amerika mendukung Israel. Karena ada ekonom di Indonesia yang mendukung Israel. Iya. Karena ada ekonom Indonesia yang mendukung NATO. Itu karena cara berpikirnya begitu gitu. Tapi kalau kita lihat perspektif secara lebih mendalam, perang sebagai bentuk apa yang saya sebut sebagai accumulative power gitu ya. Kekuatan yang diakumulasi sedemikian rupa, dan itu kemudian menjadi accumulative war, apakah dalam bentuk proxy, apakah dalam bentuk neokortex, apakah dalam bentuk yang namanya militer, apakah dalam bentuk ekonomi, maka kita nggak bisa. Ini kan harus dilihat dalam perspektif begini loh. Baik Trump maupun Biden, itu kan tetap sama-sama bicara tata dunia baru. Perbedaannya perbedaan cara. Caranya aja yang beda. Sama-sama tetap bicara. Caranya aja yang beda. Gitu. Jadi itu. bagi kita yang berpijak pada luar negeri bebas aktif gitu ya, politik luar negeri bebas aktif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan yang syarat dengan rasa keadilan, penghormatan dan penghargaan satu sama lain, perilaku yang menghegemoni, perilaku yang mendikte, perilaku yang mendominasi, itu tidak kita kehendaki. Jadi cara itu tidak bisa hanya kita lihat dalam perspektif militer, kita nggak bisa ngelihatnya dalam perspektif ekonomi, kita nggak bisa, termasuk yang namanya dalam perspektif sistem pembelajaran, sistem kuliah, sistem pendidikan gitu kan. Kan Amerika juga menyebarluaskan melalui sistem pendidikan. Sehingga banyak metodologi yang dipakai oleh metodologi karena dianggap sebagai metodologi sahih dalam pembelajaran akademik gitu, karena memang punya kemajuan akademik luar biasa. Tapi kan terakhir tadi saya tunjukin betapa indeks teknologi sekarang justru dikuasai oleh Cina, didominasi oleh Cina gitu. Nah karena itu orang kemudian melakukan studi banding tentang purchasing power parity, daya beli masyarakat Amerika dengan daya beli masyarakat Cina. Bagaimana cara Cina mengatasi kemiskinan, bagaimana cara Amerika mengatasi kemiskinan, misalnya. Bagaimana cara Amerika mengatasi pengangguran, bagaimana cara Cina mengatasi pengangguran. Itu orang sampai ngebanding-bandingin kayak gitu. Bagaimana kualitas kemiskinan yang ada di Cina, bagaimana kualitas kemiskinan yang di Amerika. Mereka ngebanding-banding sampai kayak gitu. Ada 7, saya pernah memviralkan di grup saya gitu ya. Bagaimana orang melihat hal itu semua. Yang dalam bahasa lain, bukan sekedar terjadi de-dolarisasi, tapi declining US hegemony gitu. Ada hegemoni Amerika makin menurun. Nah, bagi sekalangan tertentu, mengerti dunia internasional seperti ini, Trump betul-betul menghambat gitu. Trump tidak disukai gitu ngelihatnya. Nah, ketika masuk, katakan mereka mengunyah habis-habisan isu media mainstream, baik di internasional maupun nasional, pasti pemberitaannya adalah Cina tidak layak gitu. Artinya Trump tidak layak, yang layak adalah Biden gitu. Itu isunya begitu. Dan karena itu mesti kita lihat lagi kenapa isu yang pada Mei kemarin 24 Mei keluar ketentuan dari DPR AS, House of Representatives gitu ya, tidak mengizinkan terbitnya central banking digital currency pada 24 Mei nih. Gitu ya, keluar itu. Pada 27 Mei keluar ketentuan bagaimana traktat atau treaty, pandemic treaty yang diimbuhkan oleh kekuatan industri farmasi Amerika dan didukung oleh pemerintah Amerika itu tidak terjadi. Ya itu makanya tertunda One Health. Jadi dalam cerita akhir-akhir ini di panggung internasional 2 indikatornya. CBDC ditolak oleh DPR Amerika, CBDC Central Banking Digital Currency, untuk dimainkan oleh Kongres gitu. Yang kedua, One Health-nya tertunda walaupun mereka masih tetap berupaya melanjutkan. Itu makanya yang saya bilang 2024 akan ada pandemi yang lebih menakutkan, dan mereka sudah sebutkan dan mereka kampanyekan lewat John Hopkins dan macam-macam, termasuk media mainstream tentang disease X atau penyakit X itu tertunda karena tadi
pandemi treaty-nya gitu ya, pandemi agreement-nya ditolak pada 27 Mei. CBDC-nya ditolak pada 24 Mei gitu. Itu panggung internasional dan itu menunjukkan situasi di Amerika baik Republik maupun Demokrat dalam posisi begitu ketatnya bersaing, gitu. Sangat ketat. Betul. Itu gambarannya. Apalagi sekarang di pemilunya gitu ya. Apalagi sekarang di pemilunya gitu, Kongres. Ini konkretisasi. Jadi pemilu 5 November 2024 nanti, ini gambaran begitu ketatnya persaingan di antara mereka, di antara Republik dan Demokrat dari situasi tadi yang saya bilang lewat cerminan CBDC dan One Health gitu. Yang orang Indonesia kemudian ya iya dong, bahkan bukan sejumlah, ada menteri yang membela habis-habisan nih. Ini kelihatan banget sih karakternya. Kalau saya sih saya nggak usah sebut siapa menterinya ya. Kalau saya sih jadi menteri yang bersangkutan, saya malah menunjukkan betapa rendahnya keberpihakan saya terhadap kepentingan nasional. Kalau saya membaca ini orang kayak gini banget sih. Buat saya itu memalukan gitu. Terus terang saya harus bilang sama iya benar. Sangat memalukan. Sementara saya kampanye di kawasan Asia Tenggara Selasa 2 minggu lalu gitu ya. Saya kampanye di Asia Tenggara, saya kampanye di beberapa tempat. Betapa yang namanya situasi sekarang menggambarkan declining-nya Barat pada saat yang sama inclining-nya China, dan kemudian tidak ada respon dari negara-negara di luar dari kekuatan itu gitu. Termasuk dari negara-negara yang berlatar belakang Islam gitu. Saya sudah sampai di situ gitu. Bukan kemudian mengiyakan situasi ini, mengekor. Anda jangan jadi pengekor dong. Anda tidak diajarkan oleh konstitusi Anda menjadi pengekor kok. Anda tidak diajarkan oleh konstitusi Anda menjadi penjilat penjajah kok. Itu apakah ada kaitannya ketika dunia masih melihat ekonomi Amerika ini dikatakan 30% dari ekonomi dunia? Ataupun kalau bagi Indonesia tidak ada nanti lebih khusus gitu ya hubungan atau efek ekonomi dari pemerintahan Amerika yang baru ataupun pemilunya, apakah begitu? Tadi sudah saya sebut, kalaupun Amerika masih menguasai ekonomi dunia dengan jumlah tertentunya, saya belum cek ya berapa totalnya. Yang pasti memang dari perspektif penggunaan cadangan devisa, penggunaan transaksi utang dolar masih mendominasi. Tapi pada saat yang sama ketika kita menyaksikan misalnya katakan untuk penggunaan yang lain, dia sudah menurun. Itu yang saya bilang pengaruhnya dari 62% menjadi 58%, dan munculnya BRICS sebagai dedolarisasi itu mengganggu. Itu karenanya Marco de Rubio menyatakan kita nggak perlu khawatir karena dolar masih tetap, ini Republik yang ngomong. Kita nggak perlu khawatir karena memang dolar masih tetap mendominasi. Tapi jangan sekedar ngeliat dolarnya. Ketika nanti mereka menggunakan sistem pembayaran di luar Swift Code, ketika cadangan devisa tidak lagi digunakan sebagai dolar atau berkurang, dengan diindikasikan betapa yang namanya Singapura dan Cina memborong emas hampir tiap hari. Hampir tiap hari dari semua negara. Ya, itu menggambarkan bahwa mereka mulai meninggalkan dolar, cadangan devisa. Berarti cuma tinggal transaksi utang, baik yang namanya corporate obligation maupun yang namanya treasury atau kita sebutnya sebagai SBN gitu. Itu ngelihatnya. Nah, sekarang kita balik ke lalu apa artinya penguasaan PDB kalau sementara PDB itu menggambarkan kegagalan seperti yang dikritik habis-habisan sejak tahun 71, bahwa besarnya PDB mereka itu justru menggambarkan kegagalan perekonomian karena gagal efek menetes. Gitu kan, trickle down efeknya gagal. Itu makanya mereka mengkritik sendiri tentang tingginya tingkat kesenjangan gitu. Jadi nggak bisa ngelihat cuma satu isu besar, lalu kemudian kita tidak mempretelinya di dalam gitu. Nah, saya nggak ngerti kalau sejumlah ekonom di Indonesia masih tetap berbangga pada teori PDB yang diatur itu, padahal dalam teori PDB itu sudah berkali-kali dikritik oleh ekonom-ekonom besar sebagai tidak merepresentasikan sesungguhnya kekuatan atau ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan. Kecuali cuma sekedar tambun, tapi seperti orang yang badannya gendut gitu ya, badannya gede,
berat badannya tinggi, tapi daya tahan tubuhnya lemah gitu. Ya, karena banyak penyakitnya di dalamnya gitu. Iya benar. Ya begitu. PDB bukan tanda kemakmuran. Karena air, gembiar karena ini, daya tahannya nggak ada, penyakitnya banyak gitu. Gitu ceritanya. Kalau di medsos itu menariknya itu kasus kemarin ya, percobaan pembunuhan terhadap Trump itu mempengaruhi Bitcoin katanya. Nilainya sangat tinggi sekali. Saya nggak tahu itu hubungannya apa gitu ya. Tapi di medsos itu sempat ramai. Itu bukan Bitcoin, kripto maksudnya. Kripto. Itu maksudnya kripto. Karena pada saat yang sama mereka mengganti nilai tukar itu dengan kripto itu dengan lewat sistemnya Bitcoin. Sistemnya Bitcoin. Tapi kemudian aplikasinya sebenarnya aplikasi kripto. Jadi permintaannya makin tinggi karena itu kan judi. Judi. Cuman bagi Indonesia nih Bang Ihsanuddin ya. Gitu. Bagi Indonesia nih untuk masalah pemilu ini, kemungkinan siapapun yang akan jadi presiden selanjutnya itu seberapa besar pengaruhnya terhadap kebijakan dagang khusus terhadap Indonesia, atau justru tidak akan ada kebijakan dagang khusus terhadap Indonesia? Ini menarik nih. Pengaruh Amerika terhadap Indonesia dalam konstruksi perdagangan, dalam konstruksi ekspor impor itu cuma sekitar 10 sampai dengan 11% dari total ekspor kita, 10 sampai dengan 11%. Tentu signifikan karena jumlahnya 10 sampai dengan 11%. Tapi begitu masuk ke masalah keuangan, begitu masuk masalah ke sistem ekonomi, 90 sekian persen Indonesia terdikte oleh kekuatan Amerika. Itu saya bilang kalau dalam buku saya, Indonesia didominasi oleh kekuatan Amerika. Dan itu masuk ke dalam sistem pendidikan, itu masuk ke dalam sistem sosial, itu masuk ke dalam sistem politik, itu masuk ke dalam sistem ekonomi, itu masuk bahkan dalam sistem hukum. Walaupun sebagian kita tetap ke Eropa kontinental, tapi dalam kerangka itu. Nah, kalau mau lihat pengaruh, jangan cuma sekedar ngelihat pengaruh soal situasi ekonomi. Itu makanya pernah saya bilang juga di Rasil, jangan bicara soal boikot barang, boikot sistem dong. Iya. Itu. Nah, kalau kita boikot sistem akan lain. Dalam bahasa yang sederhana, kita mau nggak sih menjadi bangsa yang sungguh-sungguh berdaulat dan merdeka atas diri kita sendiri gitu? Itu pertanyaannya. Harus mau. Sebenarnya bukan mau. Sebenarnya harus penuh dengan semangat dan dengan tekad membara. Iya. Tapi kalau kemudian sudah punya nyali ciut gitu ya, punya nyali ciut dan bersedia menjadi penjilat, penjajah gitu ya. Ya sudah. Indonesia tidak akan pernah sungguh-sungguh merdeka dan berdaulat. Tidak pernah hanya bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur. Visi itu tidak akan pernah tercapai. Kan visinya jelas, bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur. Nggak bakalan adil, nggak bakalan makmur gitu. Ya kesannya saja berdaulat secara politik. Padahal Anda didikte sistem politik Anda, sistem politik Amerika. Dan itu bisa kita lihat dalam perdebatan sekarang sejak yang namanya Undang-Undang Dasar 2002 sampai dengan hari ini bisa kita lihat. Kita terus percaya nggak? Atau berpengetahuan nggak bahwa kegaduhan politik di Indonesia yang terjadi sejak yang namanya 2004 hingga hari ini itu disebabkan oleh Undang-Undang Dasar 2002 yang diamandemen oleh mereka yang merasa diri sebagai orang-orang cerdas cerdikia, baik yang namanya dari kalangan Islam maupun dari kalangan non-Islam. Itu ada di situ problemnya. Rusaknya itu ada di situ gitu. Saya kemarin berkali-kali lagi mendesain ini loh. Thinking model untuk melihat Undang-Undang Dasar 2002 itu begini cara pandangnya. Lihat katakan tentang bagaimana dilucutinya, kalau pakai istilah Amin Rais, dilucutinya peran MPR. Bagaimana kemudian kita masuk ke dalam dunia panggung yang sangat liberal dan lebih liberal dari Amerika dalam persoalan politik. Semua itu politik, dan itu berdampak di ekonomi. Berdampak ke ekonomi. Ekonominya apa? Sejumlah 10 orang itu menguasai mendikte habis-habisan sistem politik. Penguasa. Sampai kekayaan mereka berjumlah 2.701 triliun. Betul. Yang berarti demikian mempengaruhi anggaran, mempengaruhi pajak, mempengaruhi DPK, dana pihak ketiga, mempengaruhi kredit, mempengaruhi penerimaan negara, luar biasa, mempengaruhi nilai tukar.
Sampai kayak gitu loh. Dan Jadi mereka hanya kalau ada orang menyiapkan masih 4 tahun ya dari 98 ke 2002 untuk ya, merubah itu yang saya amandemen. bilang, cara Boya kalau mikir itu jangan sepotong gitu loh. Kan saya bilang Al-Quran itu walaupun bilangnya baligul ani walau ayah, gitu ya, tapi dibilang walau ayahnya itu tidak berarti satu ayat. Ayatnya itu berarti penjelasan tentang kebesaran Allah. Yang mau tidak mau kita belajar kalau melihat sesuatu secara sistemik struktural. Itu mestinya pandangannya. Nah, menyinggung kedaulatan, Bang Ihsanuddin, kita ke dalam negeri ini, apakah kedaulatannya ini betul-betul bermasalah ya ketika obral HGU di IKN ini 190 tahun. Ada yang mengatakan ini kado getir ini buat menjelang HUT RI ya. Bahkan sampai ya urusan ini gitu ya, urusan ini kaitannya dengan bangsa ini ada masalah apa gitu ya. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Ada kebijakan seperti ini, ada kebijakan seperti ini. Perpres undang-undang IKN 190 tahun, judulnya begitu tuh. Sebenarnya kalau statusnya Perpres itu menunjukkan kebijakan ini bersifat subjektif. Walaupun pakai landasan Undang-Undang 560 atau pakai Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Nah itu artinya kita mesti lihat apakah memang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria menyetujui pemberian hak sampai 190 tahun. Nah di situ ada ini penjelasannya agak panjang. Jadi nanti kalau boleh saya usulkan baca buku saya aja di Prahara Bangsa. Baca buku saya aja di Prahara Bangsa, bagaimana dimainkan manipulasi kata-kata di situ. Nah, kalau Perpres dia bisa diubah Perpresnya, selesai. Nah, yang menarik kalau pakai Undang-Undang Cipta Kerja, ini menunjukkan kekuatan korporasi. Nah, itu kerangka hukumnya. Sekarang kerangka politiknya. Kerangka politiknya kita balik ke dalam politik bersifat kebajikan. Bagi kepentingan banyak orang. Kalau politik adalah kebajikan bagi banyak orang, maka apakah ini kebajikan bagi bangsa Indonesia? Kan gitu. Kalau kita rasakan sebagai bukan sebuah kebajikan, maka persoalan besarnya menjadi kenapa diberikan 150 tahun? Muncul tesa besar saya. National existence depends on the property. The property depends on the land. Eksistensi satu bangsa tergantung pada propertinya. Propertinya yang terdiri atas 3. Atas tanah, atas air, atas angkasa, dirgantara, gitu ya. Nah, kalau tanahnya sudah diberikan ke asing kayak gitu, maka eksistensi bangsa itu nggak ada, gitu. Penguasaan tanahnya itu diserahkan nggak ada. Penguasa. Padahal Hong Kong saja diserahkan ke Inggris itu cuma 150 tahun diperjanjikan. Hong Kong saja 150 tahun diserahkan ke Inggris karena Cina kalah perang dagang, perang candu. Jadi kekalahan perang candu itu membuat yang namanya Hong Kong diserahkan ke Inggris gitu 150 tahun. Kembalilah dia pada 1997, 1 Juli 1957 Hong Kong kembali ke pangkuan Cina. Disebabkan oleh Cina pernah kalah perang candu, perang militer berbasis candu dengan Inggris gitu. Ini tanpa perang dibikin peraturannya. Berarti ada yang salah kan? Studi bandingnya gampang. Studi banding yang terbuka tergelar depan mata itu bagaimana Hong Kong diserahkan ke Inggris selama 150 tahun dan sudah kembali pada 1 Juli 1957 disebabkan oleh perang candu gitu ya. Kita tanpa perang candu menyerahkan diri. Kan berarti ada yang salah kan di pola pikirnya. Apakah perangnya perang asimetris? Nah, begitu masuk ke perang itu yang saya sebut. Ini bagian dari proxy war. Ini bagian dari neocortex war. Karena itu cara melihat jangan dulu dalam perspektif perang. Lihat dulu dalam perspektif tata ruang. Begitu masuk dalam perspektif tata ruang, tidak satu alasan pun yang bisa dibenarkan untuk pemberian hak seperti itu. Itu karenanya
Masayoshi Son atau Elon Musk menolak menjadi investor di IKN, walaupun dikasih tanah sampai kayak gitu loh. Jadi beberapa indikasi menyatakan nggak layak itu, gitu. Jadi nggak usah kita bilang ini PR proses segala macam. Kalau ya artinya kalau memang DPR-nya benar, DPR berbicara dong, karena dia bagian dari pelanggaran konstitusi kan. Iya. Dia bagian dari yang namanya sampai seberapa jauh sumpah konstitusi Anda yang berisi tentang menjalankan konstitusi, menjalankan undang-undang dengan seluruhnya itu dilaksanakan. Kalau benar. Gitu dong. Kalau dia benar. Semoga benar sih. Jadi artinya kalau dilihat dari perspektif tadi, cara berpikir tadi, perspektif hukum, perspektif politik dalam posisi antar lembaga, dan perspektif ekonomi, sesungguhnya tidak ada yang memberi makna positif. Tidak ada istilah kemaslahatan itu kebajikan untuk kemaslahatan semua orang itu tidak muncul di balik 190 tahun itu. Yang ada adalah kemudaratan gitu kalau gitu kalau melihatnya. Ya kemudaratan karena lihat aja Rasil di wawancara saya dengan Rasil dengan beberapa waktu lalu sebelum orang lain bicara tentang tidak ada investor, Iksanuddin Nursi duluan ngomong. Maaf banget. Betul ya, kita ada jejak digital kita ada bukti data. Iya, gampang dong lihat kajian saya. Iya. Karena saya tiap minggu wawancara di Rasil, ngobrol di Rasil tiap minggu, lihat jejak digital saya. Terbukti nggak omongan-omongan saya gitu. maaf banget. Gitu ya. Tidak bermaksud apa-apa gitu. Gitu melihatnya. Ingin ada secerca harapan ya, karena kita kan nggak mau bangsa ini tuh ke depannya madasulah, masa depan suram, akan berganti kepemimpinan gitu ya. Dalam hal ini, dalam hal penguasaan lahan gitu ya, ada rencana strategis apa gitu? Ketika ini sebenarnya mengacaukan nih, seperti Perpres ini kan mengacaukan, tapi ada rencana strategis apa ini bisa dilakukan oleh pemerintah seharusnya? Sebagai penutup nih Bang Ihsanuddin. Kalau saya bilang kalau tujuannya dalam rangka memindahkan, kalau tujuannya dalam rangka melakukan pemerataan, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa pindahnya IKN ke sana terjadi pemerataan. Kan itu artinya Anda sakit perut, Anda kasihnya obatnya obat sakit pusing. Salah diagnosa, salah baca gejalanya sakit perut. Tapi ini gejalanya begini, diagnosanya begini, itu kan salah diagnosa. Gitu. Satu, yang kedua kalau dilihat lagi, kalau mau dilihat dalam perspektif pertanyaan Angga, maka yang harus kita ambil manfaat di balik itu semua adalah ini kan berpikir tentang bagaimana Jawa sejak reformasi, Pulau Jawa maksud saya, sejak reformasi hingga hari ini menguasai porsi PDB, bukan kue ya, porsi PDB. Kalau kue kan enak, ternyata kan Jawa justru ketimpangannya tinggi gitu ya. Menguasai porsi PDB, bergerak di antara 56 sampai dengan 58%, dan itu tidak pernah bergeser, baik dari sebelum reformasi maupun hingga sekarang. Bahkan menurunnya dari era Soeharto dulu ke sekarang itu relatif cuma 1-2%. Artinya apa? Salah kebijakan. Sama seperti kebijakan redenominasi, itu salah kebijakan. Jadi mari kita ngeliatnya dalam jangka panjang. Redenominasi, jelas lo gagal dalam sistem ekonomi. Bukti gitu ya. Jangan lihat jangka pendek, jangka panjang lo gagal sudah. Ketika kita aplikasikan lagi pada PDB, lo gagal karena ternyata Pulau Jawa tetap menguasai porsi PDB tinggi gitu. Kan artinya lagi-lagi pemikiran tentang APBN gitu ya. Yang APBN, anggaran sebagai sebuah bukti perencanaan bergeraknya suatu pemerintahan menuju cita-cita yang ditetapkan oleh amanat konstitusi, itu salah. Gitu. Ngelihatnya. Jadi ada bukan cuma sekedar misalokasi, terjadi disalokasi. Contoh kemarin misalnya uang pendidikan yang digeser kepada desa, itu kan disalokasi. Gitu ya. Contoh-contohnya ke depan kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena sistem politiknya gagal dalam melakukan pengawasan, gagal dalam monitoring, evaluasi dan continuous improvement-nya gitu ya, maka akhirnya sistem ekonominya di bisnisnya maksud saya itu akan tetap mempertahankan dirinya dalam posisi dominasi mereka, dan itu dibenarkan lewat yang namanya pembangunan infrastruktur hajat hidup orang banyak yang diserahkan ke tangan swasta.
Walaupun BUMN yang melaksanakannya. Gitu. Apa buktinya? Indeks harga logistik yang tidak turun. Gitu. Yang indeks harga logistik yang kalah bersaing dengan negara tetangga. Artinya apa? Artinya kalau kita ambil IKN dalam rangka tujuan untuk menyamaratakan, untuk menyebarkan pertumbuhan, itu dari konstruksi itu aja salah. Coba kita lihat pembangunan infrastruktur. Dominan di Jawa kok. Walaupun dibikin katakan dari lintas Sumatera tapi tetap saja Jawa tetap dominan. Itu yang saya bilang, kalau Anda memang mau ngebangun, mestinya bukan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dibangun. Gitu. Mestinya bangun kereta api lintas selatan di Jawanya. Beda kan cara berpikirnya? Tahu nggak saya pikirnya kapan? Itu 2004. Ini ada anggota DPR yang pernah jadi wagub yang ingat betul bagaimana gagas saya tentang pentingnya ngebangun lintas dari Merak sampai dengan Banyuwangi di selatan untuk yang namanya kereta api. Begitu juga yang namanya di Sulawesi. Bahkan di Kalimantan kenapa? Bahkan di Kalimantan kenapa jalan tolnya tertunda? Itu karena saya pernah menggagas kepada petinggi di Kalimantan Timur, gitu ya. Itu bukan ngebangun jalan tol, saya bilang. Dari segi tata ruang, Anda bisa menghambat, saya bilang. Hambat saja dari segi tata ruang. Dia jalanin sama si petinggi itu. Dia hambat dari segi tata ruang. Sampai akhirnya tuh pembangunan jalan tol itu. Kenapa? Karena yang penting ngejahit Kalimantan itu dengan kereta api. Begitu juga ngejahit Sulawesi. Jadi, lagi-lagi kan soal keberpihakan para pejabat kan ujung-ujungnya. Angga, maaf ya. Maaf. Ini saya berapa kali minta maaf, saya nggak tahu. Ini bukan pikiran-pikiran saya baru gitu loh. Ini pikiran-pikiran saya 10, 15, 20 tahun lalu gitu loh. Yang saya ulang-ulang karena mereka budek. Karena sumbum bukmum. Sungguh saya bilang, lu tuh budek, lu tuh sambang karena lu tuh berkuasa. Lu tuh angkuh, lu tuh takabur karena lu tuh berkuasa. Sehingga lu tidak mau dengar orang-orang macam kayak gua gini yang tidak punya kuasa. Istilah saya begini. Para pejabat ini, para petinggi ini, itu power seekers-nya berburu tahtanya itu demikian tinggi. Gitu. Tapi tidak didasarkan atas intellectual desire. Apalagi kemudian tanpa moral, nirmoral dan etika. Mungkin rusak, nggak karu-karuan. Jadi ketika power seekers diburu tanpa moral, tanpa etika, dan dalam rangka membangun kekayaan bagi diri, keluarga, dan kelompoknya, hasilnya seperti sekarang. Jadi nggak mungkin Anda ngebangun IKN juga akan membangun yang namanya kerataan, pemerataan. Nggak mungkin. Karena Anda memburu tahtanya dalam rangka Anda memperkaya diri Anda. Memperkaya kelompok Anda gitu. Dan itu dilakukan tanpa moral, tanpa etika gitu. Masya Allah, la haula wala quwata subhanallah. Gitu aku ngelihatnya. Sayang sekali waktu kita sudah habis nih ya. Ya baik, Angga, kita tutup. Harapan ke depan selalu ada selama matahari terbit dari timur. Umat Islam yang sungguh-sungguh beriman dan bertakwa tidak akan pernah berputus asa. Karena Allah selalu memberikan jalan keluar atas beban. Itulah Al-Baqarah 286. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih waghfir lana warhamna. Tapi kalimatnya terakhirnya nggak enak. Fansurna al-qaumil kafirin. Pakai fa lagi. Pakai fa. Artinya ada proses kita. Ada proses kita minta tolong pada Allah agar kita ditolong dari kaum kafirin. Maka jangan berhenti. Mari kita tetap berdoa kepada Allah. Allah selalu membangun sesuatu dengan keadilan, dengan keseimbangan. Siapa saja yang merusak keseimbangan dan keadilan itu, dia akan menerima dampaknya. Dan itulah yang sedang terjadi di panggung internasional dan di panggung nasional. Rusaknya sistem yang sedang dibangun ini sedang diderita oleh masyarakat Indonesia karena kemudian kita tidak berusaha untuk membalikan ke jalan lurus. Maka permintaan saya atau anjuran saya kepada seluruh pendengar Rasil, mari kita kembali ke dalam jalan lurus. Baru kemudian kita bangun harapan bahwa Allah akan menolong. Dengan sungguh-sungguh kita menjalankan keimanan dan ketakwaan. Subhanaka la haula wala quwata illa billah. Maaf lahir batin kalau ada yang salah, kalau saya ada yang kurang. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk terus melangkah dalam perjalanan yang penuh dengan hak dan meninggalkan yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.